Gini caranya, biar cabai kamu bisa selebat ini, sampai buahnya hampir nutupin batang. Banyak orang kira ini cuma soal pupuk mahal atau faktor keberuntungan. Padahal kenyataannya bukan itu. Masalah terbesar, kenapa cabai tidak lebat? Justru karena cara perawatannya masih salah dari awal. Sekarang, coba kamu perhatikan. Ada kebun cabai yang tumbuh biasa saja. Daunnya ada, tapi buahnya sedikit. Tapi ada juga yang benar-benar rimbun. Buahnya banyak, sehat, dan terus berproduksi. Bedanya apa? Bukan di lahannya, bukan juga di cuacanya, tapi di cara merawatnya. Sekarang kita masuk ke konsep yang disebut smart farming. Tenang, ini bukan berarti kamu harus pakai alat mahal atau teknologi canggih. Smart farming itu sederhana, bertani dengan cara yang lebih tepat, lebih teratur, dan lebih fokus ke kebutuhan tanaman. Dan kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu pengairan. Banyak petani masih berpikir, semakin banyak air, semakin bagus. Padahal itu salah besar. Tanaman cabai itu tidak suka terlalu basah. Kalau tanah terlalu becek, akar jadi lemah, gampang busuk. Tanaman mudah terserang penyakit. Makanya yang benar itu bukan sering-sering disiram, tapi disiram dengan cara yang tepat. Cukup jaga tanah tetap lembab, bukan basah kuyup. Siram di pagi atau sore hari. Dan lihat kondisi tanah, bukan sekadar kebiasaan. Karena kalau dari awal saja sudah salah, jangan harap hasilnya bisa maksimal. Nah, setelah pengairan sudah benar, kita masuk ke bagian yang paling menentukan hasil, yaitu pemupukan. Disinilah banyak petani gagal tanpa sadar. Mereka pakai pupuk, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman di setiap fase. Di awal tanam, memang betul, tanaman butuh nutrisi untuk tumbuh. Daun harus hijau, batang harus kuat, akar harus berkembang dengan baik. Tapi masalahnya banyak yang terus pakai pola yang sama, sampai tanaman mulai berbunga. Akibatnya, tanaman memang kelihatan subur, daunnya lebat, hijau pekat, tapi buahnya sedikit. Ini karena terlalu banyak nitrogen. Nitrogen itu bagus untuk daun. Tapi kalau kebanyakan, tanaman fokus ke daun, bukan ke buah. Nah, disinilah kamu harus mulai ubah strategi. Saat tanaman mulai masuk fase berbunga, kebutuhannya berubah. Tanaman mulai butuh fosfor untuk memperkuat bunga, kalium untuk pembentukan buah. Kalau dua ini terpenuhi, bunga tidak gampang rontok dan buah bisa tumbuh lebih banyak. Bayangkan dari satu titik bunga bisa jadi satu buah. Kalau bunganya banyak dan tidak rontok, hasilnya juga otomatis melimpah. Tapi kalau salah perawatan di fase ini, bunga bisa gugur satu persatu. Dan itu yang sering bikin petani kecewa. Makanya fase berbunga ini disebut fase kritis. Kalau kamu berhasil lewati fase ini dengan benar, setengah keberhasilan panen sudah kamu pegang. Jadi, mulai sekarang jangan asal pupuk, tapi sesuaikan dengan fase tanaman. Karena disitulah bedanya antara hasil biasa dan hasil luar biasa. Sekarang kita masuk ke teknik yang sering dianggap sepele, tapi justru jadi rahasia kenapa cabai bisa lebat banget, yaitu perempelan. Banyak petani takut memotong tanaman, takut kalau dipangkas, tanaman jadi rusak atau malah tidak tumbuh lagi. Padahal kenyataannya justru kebalikannya. Tanaman cabai itu kalau dibiarkan tanpa kontrol akan tumbuh banyak cabang liar. Kelihatannya rimbun, tapi sebenarnya tidak produktif. Kenapa? Karena nutrisi yang seharusnya fokus ke buah malah terbagi ke kabang-kabang yang tidak penting. Makanya, perempelan itu penting. Kamu harus berani buang tunas liar di bagian bawah. Potong daun yang sudah tua. Bersihkan bagian yang tidak produktif. Tujuannya
cuma satu, supaya nutrisi fokus ke cabang utama dan buah. Dengan begitu, energi tanaman tidak terbuang sia-sia. Dan hasilnya, buah bisa lebih besar, lebih banyak, dan pertumbuhannya lebih merata. Sekarang, bayangkan, satu tanaman yang tadinya biasa saja, setelah dirapikan, nutrisinya jadi terarah. Dari situ, bunga mulai banyak muncul, dan satu persatu berubah jadi buah. Inilah yang bikin tanaman bisa kelihatan penuh dengan cabai di setiap cabangnya. Tapi ingat, perempelan bukan asal potong, harus pelan-pelan dan bertahap. Jangan langsung banyak dalam satu waktu, karena tanaman juga bisa stres. Lakukan secara rutin, sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Dan dari sini, kamu sudah selangkah lebih dekat ke hasil cabai yang super lebat. Karena bukan cuma soal memberi nutrisi, tapi juga bagaimana mengarahkan nutrisi itu dengan benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin gagal panen. Padahal semua sudah kelihatan benar, yaitu hama dan penyakit. Banyak petani baru sadar setelah tanaman rusak, daun mulai bolong, bunga rontok, buah jadi jelek. Padahal serangan itu biasanya sudah dimulai dari bawah. Makanya, kamu harus rutin cek tanaman. Lihat bagian bawah daun, karena disitulah hama sering bersembunyi. Kalau dibiarkan, bukan cuma mengurangi hasil, tapi bisa bikin tanaman berhenti produksi. Jadi, jangan tunggu parah. Lebih baik dicegah dari awal, daripada menyesal di akhir. Selanjutnya, kita bahas pondasi utama, yaitu tanah. Tanah yang bagus bukan cuma subur, tapi juga gembur dan hidup. Kalau tanah keras, akar tidak berkembang, penyerapan nutrisi terganggu, tanaman jadi lemah. Makanya penting olah tanah dengan baik, tambahkan bahan organik, jaga struktur tanah tetap longgar, karena kalau akar kuat dari bawah, tanaman di atas juga pasti kuat. Dan jangan lupa penggunaan mulsa. Ini sederhana, tapi efeknya besar. Mulsa bisa menjaga kelembaban tanah, menekan gulma, menjaga suhu tetap stabil. Dengan kondisi yang stabil, tanaman tidak stres, dan pertumbuhan buah jadi lebih maksimal. Sekarang, kita masuk ke bagian akhir yang sering dilupakan, yaitu panen. Banyak yang menunggu cabai terlalu lama di pohon. Padahal, semakin sering dipanen, tanaman akan terus memproduksi buah baru. Jadi, jangan tunggu semuanya merah. Panen bertahap justru bikin produksi jalan terus, dan akhirnya kita sampai di kunci terakhir, konsistensi. Konsistensi. Semua yang sudah dibahas tadi tidak akan ada hasilnya kalau kamu tidak konsisten. Smart farming itu bukan soal alat mahal, tapi soal cara berpikir. Petani yang berhasil itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling telaten, paling disiplin, dan mau terus belajar. Bayangkan, satu tanaman cabai penuh buah, rimbun, sehat, dan terus berproduksi. Itu bukan kebetulan. Itu hasil dari perawatan yang benar dari awal sampai panen. Jadi, mulai sekarang jangan cuma tanam cabai, tapi rawat dengan cara yang lebih cerdas. Karena di zaman sekarang, petani yang mau berubah akan dapat hasil yang jauh lebih besar. Kalau kamu mau kebun cabai, kamu selebat ini. Mulai ubah cara kamu dari sekarang. Dan kalau kamu mau tahu lebih dalam lagi, ikuti terus. Karena di video berikutnya, aku bakal bongkar rahasia lainnya.